dia, tinggi dia ni. Tak ukur tinggi ni. Ya. Kalau tinggi dikeker lah kan. Ya. Melaka nampak. Apa lagi di tempat bini Yong? Maksud Itu yang tengok keker bini dia tengah nyuci. Jelas. Jelas nyuci. Engkau tu ya, engkau apa? Iya Yong lah. Nyuci. Komunikasi. tadi tu belum cerita Yong soal Yong Dolah pergi mancing berdasarkan arah tidur bininya. Ya. Oh. Apa nama bang kalau nengok apa dia? Astronomi. 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 Kalau versi Yong Dolah macam mana? Dia tidak astronomi, dia astro bumi. Astrobini. Astrobini lah. Astrobini. Astrobini. Dia tengok. Kita tengok kalau bini Yong tu Yong nak pergi mancing ni, nak pergi mancing. Dia nak pergi mancing. Dia ada namanya kalau istilah tu pokok ari. Ya. Pokok hari tu gini bang, menengok apa namanya? Hari bagus lah. Hari bagus. Itu dia. Hari elok kan. Dia tengok kalau hari elok. Kalau misalnya hari elok ini tak sembarang kan. Ada bahasa sekarang tu tempat spot mancing gitu ya. Spot gitu ya. Spot tu kan sini sedap ni. Dia tak mau dia main apa aja, main Sembarang lempar. lempar-lempar gitu aja kan. Main humban-humban gitu aja pancung. Tak mau dah. Kita tengok dulu. Kalaulah bini Yong itu tidurnya arah ke kanan, lemparlah pancing itu ke kanan. Lempar ke itu kanan. dia. Kanan. Okey. Ini bini dia tidur nih. Dia nak pergi mancing. Tengok golek dia lah. Golek golek, bini. ya. Kalau golek dia sebelah kanan. Berarti Yong Nanti lempar sama kail tu. joran kail tu. sebelah kanan. Okey. Itu kalau tengok lagi. Ha. Itu dapat ikan. Ikan tu kadang macam lah. Ada ke-9. Debuk, Dia kalau sebelah kanan tu biasanya ikan tak bersisik. Ada pula ini kategorinya. Ada. Okey, Sebelah okey. kiri tu ikan tak bersisik. Jadi ni macam ikan semilang, ya ikan gemang, debuk. ikan berukang atau mau ikan debuk ya kan. Kalau sebelah kiri ni pula kalau tengok lagi ni. Ngelebang dia kan? Apa namanya? Okey, kelebang. Ya, mengelebang ke kiri kan? Ya. Itu ikan bersisik. Kemisik. Kak. Terubuk. Terubuk boleh. Bias. Ikan bias kadang ikan apa nama? Ikan kita. Merah tu. Sedap kan sepedas. Gitu cerita makan bukan main lagi tak. Itu Gerut. gerut. Ya, ikan gerut. Itu pancing tu. Itu kalau bini dia sebelah kiri. Sebelah kiri itu Ngelebang sebelah kiri. yang Ngelebang lebang sebelah kiri. tapi Okey, itu okey. ada apa bacaannya tu. Bacaan pula. Mantra. Kalau you mancing tu buat tak sembarang, tengok dulu. Air pasang bagi insang, air surut bagi perut. Puah, ambil dia kawan ikan. Air pasang buat Makan. ke insang, air surut buat ke perut. Okey. Berarti kan sampai ke perut kan? Ya. Itu tak sembarang. Dia kalau setiap baca tu bismillah tadi kan. Air pasang bagi insang, air surut bagi perut. Puah, ambil dia ikan. Ini. Itu kalau ke ngelebang sebelah kiri. Kelebang sebelah kiri. Untuk dapat ikan bersisik. Dapat ikan sisik. Kalau kanan tidak bersisik. Okey. Sebelah kiri tak bersisik. Pergilah mancing dah. Belum. Itulah. Dapat. Nah, kalau misalnya ini Jadi kalau ke kanan. Kanan. Dan kalau ke kiri ke satu lagi. Kalau dia terlentang. Itu tu usaha mancing. Baik, tak usah mancing, tinggal ke mata kail. Itulah. Dia bini dia terlentang. Itu saran saran Yong itu. Oh iya. Rugilah kalau pergi mancing itu datang. Ya? Ngelebang kiri, megang kanan kan. Lain ikannya. Lain dia mantra. Kalau ke tengah tak mantra gitu. Tak bak ke perut ke tak insang gitu kan. Ya. langsung ke lubuk. Langsung lubuk betul. Yong masuk sekali ya. Orang akan mancing pakai lubuk kan. Ini sebelah kiri kanan ni ada lubuk. Ni lubuk ni. Sebelah kiri lubuk. Tengah lubuk lain tu. Nah, jadi gini bang. Kalau cerita-cerita dari Yong Dolah ini, rata-rata berhubungan dengan air, dengan laut. Ya karena kan pesisir. Pesisir. Ya. Kehidupannya dia pesisir gitu. Jadi memang butuh waktu jugalah orang-orang yang di luar dari pesisir untuk memahami cerita Yong Dolah ini. Butuh Meskipun dia pergi ke Bukit Tinggi tak.
Nah, ini cerita Bukit Tinggi mana lagi? Jadi kata orang ni Bukit Tinggi itu tinggi. Yo, nama Bukit Tinggi itu tinggi ya. Tinggi. Oke. Aku mulai tak enak ni. Mulai tak enak ni dengar cerita ni. Bukit Tinggi tak tinggi ya. Tinggi tu kan. Tentu di penasaran yang ni kan. Tentu ia belegar sana. Belegar. Jalan Jalan sana. belegar. Iya pula dia kan. Tak salah kata orang Bukit tinggi memang bukit tu. Jadi tanya mana yang keker. Bidik. Keker teropong. Teropong Ah. Teropong. Oke. Yang keker Melaka nampak Melaka. Dia tahu Melaka aja. Tahu dekat kampung dia. Kampung dekat keker. Dia nampak Yang Gunung angka Ledang. Melaka. Rumah ia macam nampak Bangladesh. Yang keker pun nampak bini Yong tengah nyuci. Tengah nyuci bini dia. Nyuci. Dari Melaka ni. Dari Bukit Tinggi tadi. Bukit Tinggi. Okey. Bukit Tinggi. Dia mengeker katanya bukit tinggi ni tinggi. Dia Karena menengok, tinggi ya. tadi yang cuba nak ngeker kan. Sejauh mana dia tinggi dia ni. Ya, Kan ukur tinggi ni. Ya. Kalau tinggi dikeker lah kan. Ya. Melaka nampak. Apa lagi tempat bini Yong. Langsung Itu yang tengok keker bini dia tengah nyuci. Jelas. Jelas nyuci. Engkau tu ya. Engkau apa? Iya Yong dah. Nyuci. Komunikasi. Komunikasi. Tapi tak macam mana kan. Dia tengah nyuci yang tengok nyuci. Mak. Dia berdarah. Ada berdarah lagi. Apa pasal tadi? Enggak. Terkejut kata dia ngapa dia terlentang lah dia kan. Dari tengah nyuci tadi. Iya terlentang pada ubur terlentang. Tak dedah dia kan. Apa ugat ayam balik. Baliknya langsung. Balik lagi. Mak Mana lagi? jaga Bukit Tinggi ke Bekalis berapa jauh Dia macam mana lagi benda tu terlentang. Dari sayang. keker nampak. Keker dengan nyuci ni. Entah terpeleset terlentang dia kan. Dia terlentang. terdedah lah tadi tu. Terdedah lah benda tu macam mana lagi kan. Balik Asal tu. mula pergi mancing ni ke kanan. Kalau sebelah kanan lagi terlentang balik rumah kan. Macam ini kan. Tak terkeker lagi dah. Kita perlu cari tu teropong yang bisa komunikasi. Iya. Bisa bual sama bini. Bisa berbuang ini. Kalah itu apa? Video call kalah tuh. Iya kalah. Macam dia nyuruh anak dia apa? Mandi laut kan? Anak dia mandi laut dia cari. Anak dia ke laut tak dapat. Tengok tengah-tengah tu ramai budak mandi tengah laut tu. Mana anak aku ni katanya kan? Tu pakai teropong tadi tu. Dekat. Dia pakai pekik anak tak bisa bang. Oh balik, betul kan? Jang balik jang, betul kan? Tak dengar dia jang bang. Tu pakai keker tadi tu kan? Ya, pakai keker. Nampak ini bawa terang. Kan nampak dekat tu. Sikit aja dia. Jang balik. Langsung balik jang pugat tadi tu kan? Pugat dia. Balik dia. Tak perlu mekik lagi tu. Begitu kuat tokoh Yong Dolah ini. Kemudian ceritanya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Bengkalis dan sekitar, pesisir bahkan Seriau mungkin orang banyak yang tahu juga. Tapi belum pernah diangkat film kayaknya. Belum bang? Belum pernah? Belum. Anak dia kan masih hidup nih. Anak dia masih hidup dan apa makam dia di Bengkalis Yong Bengkalis. Anaknya masih hidup. Dan perbendaharaan cerita Yong itu setahulah. Belum ada dibukukan juga gitu. Buku saya pernah baca buku secara tidak sengaja. Yaitu tentang berburu harimau itu. Saya dah waktu itu kan suka berbual juga tuh. Cerita tentang Yong Dolah. Mak saya tu memang cerita sama aku. Saya kan waktu itu penasaran dengan Yong Dolah kan. Mak, kena mak saya ni kan di Moskow kan tinggal. Meskom. Ya kan dari MU. Dah dari Moskow itu ke Bangladesh dekat. Bangladesh. Bengkalis. Udah tu masuk ke USA urus Sungai Apit. Ulu Sungai. Okey. Aturlah Yong, terserah. Kami ikut. Itu ke mak saya kan. Saya mak. Yang Dolah tu besar. Garang tu buku dia tu. Muka tu garang. Dia memang penggarang orang tu. Jaga. Budak takut dengan Dolah tu.
Asuh jumpa yang Lola kan kami kan apa dah tu? Apa namanya? Menyuruh lah. Dia penyegah orang itu. Lagi lah. Sembunyi. Sembunyi. Dia kan orangnya kan apa namanya dia? Oh, penghulu ni tahulah apa sikit kan. Bengis tidak pula kan. Kadang awak ni kan rasa tak. Main pelimbah. Tak main manjat Main pokok. pelimbah tu main apa? Main ini ya. Main parit, Bang. Parit. 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 Itu kan dia suka nyegah tu kan. Memang takut. Ketua mana gitu. Bosok, tegap. Itu kan takut. Itu yang dulu. Yang sangat jumpa tak dengan yang Dola? 5 tahun kan kita tak tahu lah. Tapi tak jumpa lah. Tak jumpa lah, eh? Tahun. Aku je 63 lahir. 3. Aku mudu. Berarti umur berapa sekarang Yung semua ni? 63 sekarang? 23. Tak, berarti 63. umur 62. Nak masuk lah. Nak masuk dalam dulu. Tak nampak Tak nampak. Macam dalam satu kan? Iya. Lebih kurang sebulan. Jadi kata mak saya tu memang besar badan dia, tegap garang gitu kan. Itu tu. Sepeda tu. Kopi. Dia pejabat ya. Pejabat. Dia Kalau pejabat. penghulu kan pejabat. Pejabat. Ya, pejabat negara jugalah kalau. Pejabat negara dia. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Zaman itu kan sepeda. Biasa. Biasa lah. Sepeda untu tu. Untuk kalau ada. Untu. Relief. Ontel. Relief. Lah. Yo. Merek-merek. Merek-merek lah. Apa Ponik. ya? Ya. Ponik itu. Itulah yang sudah. Ya, kalau misalnya kita cari di YouTube cerita Yong Dola, banyak yang bikin konten yang mengambil cerita-cerita Yong Dola. Iya. Tapi film secara utuh Yong Dola tak ada. Tapi yang menulis tentang cerita yang Dola itu, yang kisah berburu harimau itu sudah ditulis. Ya namanya almarhum itu Nahar Effendi. Oke. Nahar Tapi yang baru ini Mark Halim Zaini. Yo, mana ada mana. Dia ada penelitiannya kan Ya. tentang Yong Dola. Kalau Kafrawi kan nulis apa namanya? Kapal tuh. Tanker. Dialog imajiner. Oh, dia ada masalah. imajinasi. Iya, Dengan Iya. Yang Dola. Dengan Yong Dola. kalau salah. Dan saya itu cerita saya itu dari mak saya. Ini tunggu. Tahan dulu. Iyong tahu akan cerita Yong Dola ini kira-kira sejak bila? Masa kanak dulu. Oh, kecil. Oh, pernah kecil Ya, masa Aku begitu lahir macam ini. tak lahir besar langsung. Wuhu. Mungkin lah kan wow besar itu kan. Lampu itu kan. Kan. Kataku Tahu kan seconggol langsung besar itu kan. Imut-imut juga lu Ya. Itu mak saya itu memang suka bercerita juga. Cerita Itu tentang tadi, Yong Mat, Dola itu. karena tutur tadi. Ya. Jadi tuturan yang turun-turun Ya. cerita itu kan, akhirnya sampai ke anak cucu. Dan Terlepas dari cerita Sang Kancil ya. sama juga dengan siapa pakcik saya almarhum Razak tu kan, dia guru kan, dia pendidik, dan dia bercerita juga tu yang Dola, sama cerita tu, sama cerita yang Dola berburu harimau tadi. Dia tak banyak cerita, cuman banyak ingin seperti cerita yang Dola itu kan, yang cerita-cerita yang tak masuk akal, bahasanya verbal, mulai orang-orang berbuat seperti itu. Kadang kan Pola-pola apalagi yang sama. Pola yang sama. Kan sekarang gini ada lomba cerita yang Dola gitu kan. Ya kalau sekarang ni mana tahu orang kan juri kan, oh ya yang Dola lah kan. Padahal bukan itu cerita yang Dola, tapi membuat cerita yang Dola. Ya, ya. Bergaya Ya, Yong Dola. bergaya Yong Dola. Ya. Dan Yong itu dia selalu kalau bercerita dengan orang dia pakai dek terus. Dia tak macam itu dek. Dia Itu khas. meminta persetujuan ya. Semacam minta persetujuan. Persetujuan, tapi itu semacam khas. Setiap dia itu dek, kalau orang memakai kata dek itu ambil yang Dola. Dia tak gitu dek. Okey. Dia tidak mau kita cerita langsung. Ini tak. Istilahnya kita sebelah dengan Yong Dola ni. Sebelah kan? Ni meja kita, cerita Yong Dola. Kita buat cerita gitu. Ayah aku hari tu begini naik Skypen begini. Nanti Miko dek. Bukan naik Skypen. Yong dah sampai ke Amerika. Nanti itu dia terpancing gitu langsung dia kan. Macam gitu. Ngail gitu gini ngail.
Nikung ngain. Itu mulai situ dia tuh. Iyung lebih lagi. Ada trigger lah ya, ada Iya. peletup dulu. Itu. Untuk memancing dia untuk bercerita lebih gitu Ya. kan. Dan itu kan kejadiannya di tempat-tempat ngopi. Aku tidak spontan gitu. Ya, spontan. Jadi Entah dia merasa tak ada kawan, tak tahu lah akan cek kawan. Ya dia nak cakap dia hebat gitu. ya, Dia katakan dia hebat gitu. Berarti dia cerdas kan? Cerdas, dia Cerdas punya lah. ide. Dia punya ide. Saya ada solusi. dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan orang menerima cerita itu berarti bagus ya. Masuk akal gitu. Secara apa namanya, komunikasi dia bagus berarti. Dan ditunggu-tunggu orang cerita dia. Ya, betul. Ya. Dia kalau apalagi kalau udah kedai kopi kan, yang datang kan semangat orang ini kan. Kadang orang ini kan ekspresi kan baik. Yuk, datang. Oh. Ya, udah jadi apa ya? Artis-artis. Bintang lah ya. Artis ya, artis. Itu. Kalau bahasa cerita panggung itu kan hero-nya lah. Hero-nya kan. Hero datang itu kan. Pelakon ya. Iya. Pelakon utama. Nah itu artinya menarik kalau misalnya cerita-cerita yang Dolah ini kemudian difilmkan. Ya. Iya bang, banyak sekali bang sebetulnya. Ya. Dan apa cerita? Karena hari ini kalau kita tengok beberapa komedian mungkin menggunakan cerita-cerita dari Yong Dolah itu juga yang diambil ya kan. Jadi selain pola, tapi juga cerita tentang Yong Dolah itu. Menarik. Biografi ya, bisa jadi biografi ya bang. Atau kalaupun tidak biografi mungkin apa ya, cerita komedi Melayu tapi dengan tokoh Yong Dolah. Itu menarik. Kan gini. Menariknya Yong Dolah itu ceritanya itu kan menyebar nih kemana-mana gitu. Tapi kan tidak semua hari ini pun cara tuturnya tuh Ya. semenarik Yong Dolah itu pada hari ini gitu kan. Itu yang semestinya dicari gitu betul ya. Dalam khasanah budaya Melayu kan sebetulnya ada juga tokoh Pak Belalang. Iya, Pak Belalang, Pandey, segala Ayah macam. Andi, ya kan? Ayo. Tapi Yong Dolah ini punya Style sendiri. style sendiri yang membuat orang jadi langsung ingat, oh ini Yong Oh Dolah. iya, karakter dia ya. Identitas Yong Dolah. Dan dia boleh dikatakan baru nih. Baru daripada yang Ayah Ande, Pak Pandir gitu kan. Ya. Dia yang terbaru nih yang pada hari ini bisa kita bandingkan dengan yang dulu. Dan agaknya pas ke Riau sekali waktu kapan-kapan kita pergi lah ya ke Mengkalis. Bengkalis. Boleh. Ziarah ke makam beliau atau ketemu sama keluarga boleh. Boleh. Bisa lah. Ya, Yong Dolah ini cuma ada ya. Dia itu ada khas ya. Kadang-kadang orang kampung-kampung itu asa begitu Yong Dolah juga nih kau ni. Selalu gitu kan. Nah itu kan karena kemiripan gaya, Ya. pola, akhirnya orang mengidentikan dengan Yong Dolah. Yong Dolah juga ya. Kau di situ macam Yong Dolah lah. Becito. Konsepnya becito. Terkenalnya Yong Dolah ni. Iya. Iya. Tukang cerita, tukang bual. Ya, tukang buat. Dan memang kami kecil-kecil dulu bang mendengar nama Yong Dolah ini semacam tokoh fiktif sebetulnya. Ya, aku pun berpikir itu awalnya kan. Nah, Tapi setelah cari-cari informasi, tanya-tanya orang, Memang ada. Nyata beliau Nyata hidup. Dan akhirnya kan muncul di Google, kita bisa tengok bahwa Iya. di Wikipedia itu kan ada. padahal secara media untuk memperkenalkan cerita-cerita Yong Dolah itu masih itu sangat minim betul. Apa media yang bisa dipakai selain mulut ke mulut kan? Ya. Tapi itulah kata Mak saya tu, Mak itu betul cerita tu. Mak. Betul, dia tak bengak tu. Betul, memang itu cerita dia kata Mak saya kan. Karena ada pesan di dalam bual-bual dia itu. Gitu. Bisa jadi itu. Jadi Mak pula Oh mak saya tak ingat. Mak Rumah saya mana dia? paling hafal. Mak saya yang tahu betul rumah dia, tahu betul mak saya tu. Badan besar begini. Tapi saya waktu itu tak sempat saya menanya apakah saya pernah jumpa dengan Yong Dolah, yang mana Yong Dolah waktu itu kan. Itu kan. 19 berapa bang? 06. 06. Berarti tahun berapa dia meninggal? Kalau umurnya 70-an berarti 1976. Iya, masih muda. Kalau dia tahun 76, Ya udah lahir lah. Udah Lahir besar lah, lah. dia aku tak 67. salah umur 77 entah
6 pernah tersempuk. Oh, itu besar. Kami semua kawan saya itu kita ada tadi lagi Jak, Sarip. Ada semacam itu dia rasanya. Kawan-kawannya kami tak, kalau langsung nampak itu kami lari pugat gitu, takut. Sebab kami tadi suka main pelimbah. Jadi Bekalis tu ada dua Yong. Kalau takut tadi tu. Yong lah, pakai Gani. Kalau pakai Gani lain, Bukan itu berarti Kiai. Okey, itu sesi kedua tu pakai Gani tu akan datang kita buat lagi. Itu siapa lagi tuh bagi? Itu pakai bang. Itu, Orang terkenal bang. itu real. Dan dia terlepas dari Yondolah ni Hmm. dia semacam walinya. Ya, balik. Oke. Wali dia. Dia apa yang dicakap Jadi jadi. Oh, oke. pakai Gani tu. Itu pakai Gani. Tapi secara fisik mungkin mirip. Oh, Tak. tidak. Dia sorban. Oke. Sorban dia. Ada foto. Pakai Gani tu ada. Tapi Pakai ada dia. sebagian mengatakan itu masih berdarah Mandailing. Pakai Gani. Dan adik dia itu dekat rumah saya. Dan guru kaji untuk tua sifat 20. Ya, dia lebih ke banyak ibu agama. Ya, Dia dia lain, pakai ya. Gani. Jadi kalau makanya ada dua orang yang ditakutkan di Mekalis itu, kau tak salah ya. Ya. Pakai Gani Bagi Gani sama Yondolah. Yondolah. Tapi yang paling takut ni sama pakai Gani ni. Segan lah ya. Takut bang. Takut ya? Kalau budak kecil takut, artinya kalau jumpa pakai Gani tu di jalan itu lari sampai masuk tempat tidur tu. Ya. Oh. Ya, Gitu dia. Dia mengatakan bodoh-bodoh. Itu dia. Dan adik emak saya paling bungsu itu paling degil, paling bingal kan. Jadi adik mak saya cerita dan mak saya cerita. Yohanes nama emak saya. Pakai Gani ini rentang waktunya pun baru-baru lah gitu. Ya. 70-an masih ada. Saya masih tahu. Tak ingat saya masih wajar itu. Ada lalu kat rumah kami itu kan. Dia diusapnya adik mak saya itu. Alhamdulillah mak adik ini esok jadi guru agama. Memang jadi guru agama. Paling degil adik mak saya itu. Karena atuk saya ini kan penghulu pertama di Meskom itu kan, di Moskow. Meskom. Kalau pakai Gani. Kalau dia dah ngangkat kain selup, kainnya disinsing, bawa payung, banjir. Okey Yong, tentang Yondolah ni, kira-kira kalau ini bisa kita jadi angkat, misalnya Paski misalnya ni berniat nak membuat festival apa tentang cerita Yondolah gitu kan. Kalau dibukukan, kebanyakan korang ada yang proyek gitu. Ya kan? Dan itu rasa-rasanya belum lengkap lah. Ya kan? Mungkin hanya luarannya bisa jadi. Nah, kalau Yong, kita misalnya Paski ni, kita bikin festival tentang cerita Yondolah gitu. Dengan karakter lain lah yang membawakan dengan gaya Yondolah, cerita tapi materinya Yondolah. Kira-kira ada berapa materi cerita Yondolah tu yang Yong ketahui? Ya itu tadi. Banyak lah, bisa sampai berapa gitu. Contoh kita ambil ada yang betul-betul tahu tu yang mak saya ceritakan tu. Itu kisah nyata dia kan. Ya. Yang kita berburu harimau, mengair ikan, masak kapal tanker, naik skypen, pergi ke Bukit Tinggi kena Brazil. kapal tanker dengan Brazil tadi. Itulah dia harimau tu. Artinya sebetulnya ceritanya tak banyak. Cuma akhirnya pola yang sama Itu dipakai oleh yang lain sehingga menjadi berkembang dan orang menganggap itu stylenya Yondolah. Yondolah. Iya. Oh, gitu. Ya, betul juga ya, hiperbola ya, lebih. Lebih lah ceritanya tu. Tapi yang heran kita tu, mengapa orang ketawa dia marah? Penikmatnya nyaman dengan cerita. Iya, tapi kan misalnya gini, ngikik marah kan? Apa mereka ketawa? Karena mungkin dianggap menyepelekan dia. Iya. Padahal dia serius kan, itu kan cerita serius. Nah, itu hebat. Aku ni serius ni nak menyanyah gitu kan. Ya. Jadi gitu. Kadang-kadang kita nyanyi. Kalau dia dengar marah. Dianggap tak percaya dengan cerita dia. Bisa jadi kan jangan mau main ni aku situ ni. Pola-pola stand up komedi itu bang Mirip. Mirip Tadi setup dia lurus, di ujung punchline-nya bengkok. Okey. Gila. Tapi kalau buat film itu agak lain ini kan, panjang.
Ya, bisa panjang harusnya. Bisa panjang lah. Dengan properti dia kan sepeda kan. Nah, Ada topi dia kan, badan tegap itu kan. Tapi tak mesti tegap tak badan itu kalau difilmkan. harusnya kalau kita memfilmkan beliau ya tetap seperti sosok beliau. Iya. Sosok dia tegap. Mungkin di warna kulit gelap kan. di pihak keluarganya mungkin menyimpan dokumentasi dia kan. Oke lah. Terima kasih Yung Sungut sudah hadir di Apokesah Paskir Riau. Sudah berbagi cerita tentang Yong Dolah dan juga cerita-cerita Yong Dolah. Iya. Ternyata banyak hal yang menarik dari seorang Yong Dolah gitu kan. Nanti teman-teman yang nonton konten YouTube ini bisa cari lebih apa namanya? Lebih banyak di Google lah, ada di Wikipedia dan lain-lain tentang sosok Yong Dolah. Kita cukup sampai sini ya. Ya. Oke. Jadi Tak tutup. sebelum kita tutup kita ngomong sedikit mata. Oke lah ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.